Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Fadila Fadila Zahra, Nanda Fiyanti, dan Suci Nanda. Kami akan membaca materi di bab 5, yaitu menari dalam industri kreatif. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya. Untuk itu, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014 mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang kreatif. Munculnya ekonomi kreatif di Indonesia berawal pada tahun 2006. Pada saat itu, dalam sebuah pertemuan dan Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Program ini diharapkan membantu kesenjangan perekonomian yang terjadi pada rakyat, khususnya dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Dengan ekonomi kreatif, rakyat dapat menjadi hidup sendiri, meminimalkan ketergantungan, mengikis mental buruh, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menyarankan dunia pariwisata, dan dapat menghasilkan devisa sehingga rakyat menjadi makmur. Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge, akal pengetahuan, dari sumber daya manusia atau SDM, sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Robert Lucas, pemenang Nobel di bidang ekonomi, mengatakan bahwa kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas klaster orang-orang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Eckhart Florida menawarkan istilah 3T, yaitu talenta, toleransi, dan teknologi, yang bermaksud menjelaskan faktor penting dalam menciptakan pembangunan industri kreatif di suatu tempat. Menurut Florida, adalah tidak cukup bila perusahaan swasta atau pemerintah saja yang memikirkan untuk membangun kawasan industri yang canggih, maka akan segera tercipta suatu lingkungan yang kreatif. Itu tidak cukup. Namun, dibutuhkan kemampuan untuk melihat penciptaan ekonomi dari beberapa sudut, yaitu dari ekonomi itu sendiri, dari sisi teknologi, dan dari sisi artistik dan kreatif. Di setiap daerah yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, terdapat karakter-karakter yang terdiri dari 3T. Yang pertama, ada talenta. Untuk menghasilkan suatu yang berdaya saing, dibutuhkan SDM yang baik, yaitu talenta. Orang-orang yang memiliki talenta atau memiliki penghasilan yang tinggi dari gagasan Jan menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang hidup dari penciptaan gagasan. Toleransi. Sebelum era ekonomi kreatif ini teridentifikasi, orang beranggapan bila ingin mendapat pekerjaan, sebaiknya pindah suatu daerah di mana tempat pengestarian kawasan-kawasan industri. Mungkin hal itu benar, namun zaman juga mengalami perubahan. Florida mengatakan bahwa lapangan pekerjaan akan mencipta di suatu tempat di mana terdapat konsentrasi yang tinggi dari para pekerja kreatif, bukan kebalikannya. Mengapa orang-orang memiliki talenta tinggi, memiliki sumber daya yang tinggi? Karena mereka memiliki banyak alternatif terhadap permintaan tinggi. Tom Peters dalam Sutiawati 2011 membuat analogi seperti ini. Bayangkan Anda membangun sebuah stadion olahraga yang canggih di suatu kota, tapi tidak ada fokus sepak bola yang apakah rata-rata tersebut? Apa hubungannya dengan toleransi? Ini berkaitan dengan iklim keterbukaan. Bila suatu daerah memiliki tingkat toleransi yang tinggi,
Terdapat gagasan-gagasan yang gila dan kontroversial, serta mendukung orang-orang yang berani berbeda. Maka iklim penciptaan kreativitas dan inovasi akan semakin kondusif, karena pekerja kreatif dapat bebas mengapresiasikan gagasan, termasuk dalam toleransi, adalah kemudahan untuk memulai usaha, bank, dan ketersediaan kanal-kanal solusi finansial untuk mengembangkan bisnis. Kemudian teknologi. Teknologi sudah menjadi keseharusan dan berperan dalam mempercepat, meningkatkan kualitas, dan mempermudah kegiatan bisnis yang dan bersosial. Dewasa ini, semakin banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi, membuat manusia sebagai operatornya menjadi lebih banyak waktu untuk memikirkan gagasan-gagasan baru. Jika pernyataan ini saya balik, maka menjadi demikian. Semakin manusia direpotkan oleh aktivitas oleh teknologi, maka sebagian besar waktu manusia akan habis terbuang untuk urusan teknis. Dalam arti lain, teknologi menunjang produktivitas. Dengan demikian, kemudahan mengakses dan membeli teknologi, transfer teknologi adalah faktor penting dalam membangun ekonomi kreatif. Solusi. Satu, ekonomi kreatif berbasis budaya. Ekonomi kreatif digambarkan sebagai sebuah kondisi ekonomi yang dipenuhi oleh daya kreativitas dalam penciptaan nilai tambah, strategi manajemen, hingga kepiawaian dalam menangkap peluang. Daya kreativitas yang diharapkan bahkan hingga menyentuh pada usaha untuk menjaga kelestarian unsur budaya lokal dan lingkungan. Pemanfaatan energi yang terbarukan serta kemampuan untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi dalam suatu wadah kegiatan ekonomi. Secara wacana, ekonomi kreatif memiliki area tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Apriyanti. Baik, saya Nanda Apriyanti akan melanjutkan presentasi bab 5 mengenai minari dalam industri kreatif. Ide-ide kreatif yang muncul adalah produk budaya. Karenanya, strategi kebudayaan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif. Demikian disebutkan oleh seorang pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Refri Sambaswir dalam Sustiawati 2011. Pertanyaannya, apakah keunggulan dan kekhasan yang dimiliki daerah atau wilayah yang perlu dan pantas dikembangkan? Dari sinilah ekonomi kreatif bisa dimulai. Industri kreatif yang memunculkan adalah yang selaras dengan potensi sumber daya yang tersedia di daerah setempat. Jangan pernah dipaksakan agar satu dan lain daerah menghasilkan produk yang seragam. Daerahlah yang bisa menjawabnya. Sekedar contoh, Bali misalnya, bisa mengembangkan endek, lukisan khas Bali, dan aksesoris lainnya. Teknologi sudah menjadi keharusan dan berperan dalam mempercepat, meningkatkan kualitas, dan mempermudah kegiatan bisnis dan bersosial. Dewasa ini semakin banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi, membuat manusia toleransi sebelum era ekonomi kreatif ini teridentifikasi. Orang beranggapan bila ingin mendapat pekerjaan, sebaiknya pindah ke suatu daerah di mana terdapat teknologi perubahan. Florida mengatakan bahwa saat ini lapangan pekerjaan akan tercipta di tempat-tempat di mana terdapat konsentrasi yang tinggi dari para pekerja kreatif, bukan kebalikannya. Mengapa orang-orang yang memiliki talenta tinggi memiliki daya tawar yang tinggi? Karena mereka memiliki banyak alternatif terhadap permintaan tinggi. Tom Peters membuat analogi seperti ini. Bayangkan Anda membuat sebuah stadion olahraga yang sangat canggih di suatu kota, tapi tidak ada kelompok sepak bola yang bermutu. Tentu tidak. Apa hubungannya dengan toleransi? Ini berkaitan dengan iklim keterbukaan.
Bila suatu daerah memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap gagasan-gagasan yang gila dan kontroversial, serta mendukung orang-orang yang berani berbeda, maka iklim penciptaan kreativitas dan inovasi akan semakin kondusif. Karena pekerja kreatif dapat bebas mengekspresikan gagasannya, termasuk dalam toleransi, adalah kemudahan untuk memulai usaha BAM dan ketersediaan kanal-kanal solusi finansial untuk mengembangkan bisnis. Untuk menghasilkan sesuatu yang berdaya saing, dibutuhkan SDM yang baik, yaitu talenta. Orang-orang yang memiliki talenta akan memiliki penghasilan yang tinggi dari gagasan-gagasan kreatifnya. John Hawkins menyebut mereka sebagai orang-orang yang hidup dari penciptaan gagasan. Dengan lainnya bisa sama, tapi setiap produk hendaknya memiliki nilai keunikan tertentu. Dengan kata lain, ada potensi yang berbasis pada lokal genius dalam budaya setempat yang perlu dihargai, diangkat dan diwujudkan nyatakan ke dalam program ekonomi kreatif. Di Bali, implementasi pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui misi pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai sumber yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, pariangan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan, palemahan, yang tercermin dalam ajaran Trihinakarana atau tiga penyebab kesejahteraan. Apabila manusia mampu menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis dengan ketiga aspek tersebut, maka kesejahteraan akan terwujud. Manifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan. Geria 2129. Kearifan lokal adalah padanan dari istilah lokal genius yang berarti kemampuan lokal atau setempat. Menurut Geria tahun 1990, bahwa kearifan lokal diantaranya adalah konsep Trihilakarana, Desa Kalapatra, Karmapala, Taksu, dan Raja Jina. Satu, konsepsi Trihilakarana adalah konsepsi tiga penyebab kesejahteraan dalam kehidupan, yaitu unsur pariangan, Tuhan, pawongan dari kata wong yang artinya manusia, dan palemahan yang atau wilayah. Konsep ini berintikan keselarasan yang mencakup keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Konsepsi desa Kalapatra adalah konsepsi ruang, waktu, manusia yang berintikan penyesuaian atau keselarasan serta dapat menerima perbedaan dalam persatuan sesuai dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Konsepsi ini memberikan landasan yang luas dalam komunikasi ke dalam maupun keluar, sepanjang tidak menyimpang dari esensinya. Yang ketiga, konsepsi Karmapala adalah konsepsi berlandaskan hukum sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik dan demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan. Yang keempat, konsepsi taksu dan jengah. Taksu dan jengah merupakan dua konsep dalam kebudayaan Bali yang perlu dihayati dan dikembangkan, karena sangat relevan untuk menjaga ketahanan budaya dan keajengan Bali. Taksu merupakan kekuatan dalam memberikan kecerdasan dan keindahan. Taksu terwujud sebagai anugerah Tuhan, merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, penyerahan diri pada bidang tertentu secara murni dan disiplin. Taksu merupakan pangkal aktivitas yang menghasilkan karya-karya besar. Sebagai contoh, seniman-seniman besar yang mempunyai taksu seperti Ida Bagus Made, seniman lukis, dan Wayan Berata, seniman seni tari dan tabuh. Jengah memiliki konotasi sebagai semangat dan apabila diarahkan pada hal yang positif, dapat menimbulkan karya-karya besar yang bermutu. Taksu dan jengah merupakan dua kekuatan dalam yang saling mengisi sehingga memungkinkan terjadinya transformasi budaya. Beberapa konsepsi utama ini dapat dijadikan benteng di dalam ketahanan budaya. Di Bali, ekonomi kreatif sesungguhnya sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Contoh, pemerintah Kota Denpasar telah mengemas arah dan kebijakan dengan lainnya bisa sama. Tapi setiap produk hendaknya memiliki nilai keunikan tertentu. Dengan kata lain, ada potensi yang berbasis pada lokal jenius dalam budaya setempat yang perlu dihargai,
Di Bali, implementasi pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui misi pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan yang tercermin dalam ajaran Trihinakarana. Tanpa disadari, peradaban silam. Bukti supremasi peradaban Indonesia bisa dilihat dari warisan produk budaya Indonesia seperti kecanggihan teknologi pada Candi Borobudur, teknik pembuatan kapal, bela diri tradisional, seni tari, karena sebelum program industri kreatif diperkenalkan, aktivitas usaha bidang seni tari sudah sering dilakukan. Banyak hasil produk seni tari oleh pelaku, baik individu maupun organisasi pengelola seni pertunjukan, telah dirancang, ditawarkan, dan dijual kepada pembeli agar dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini terjadi karena selama berabad-abad tari telah memainkan peranannya yang penting dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Dengan upacara ritual dan pesta untuk merayakan kejadian-kejadian penting pada suatu masyarakat. Di industri kreatif dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau organisasi-organisasi TAN untuk mengembangkan produk karya tari yang berkualitas, meningkatkan kemampuan manajerial, mengembangkan networking, meningkatkan kemampuan marketing, dan meraih keuntungan dari hasil pengolahan sumber daya secara kreatif dan berkualitas. Dengan memperkuat struktur industri kreatif berbasis kreativitas, keterampilan, dan talenta dalam bidang tradisi budaya, maka kekayaan intelektual dan warisan budaya bangsa dapat dilestarikan berbagai sumber inspirasi untuk menghasilkan produk-produk inovatif baru yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Berdasar konsep yang telah kemukakan, tampaknya implementasi industri kecil kreatif memiliki kontribusi pada revitalisasi seni pertunjukan seperti halnya tari Bali. Selanjutnya, industri kreatif dipandang sebagai pilar utama bagi pengembangan ekonomi kreatif yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Industri kreatif adalah industri yang sumbernya berada di dalam kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan berkelanjutan lewat eksploitasi daya kreasi dan cipta. Sementara Simatupang menyatakan bahwa unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Industri kreatif bukan menjadi persoalan baru dalam bidang seni pertunjukan, khususnya yang dimaksud dengan budaya unggul, yaitu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali pada umumnya dan kota yang secara kelembagaan berkembang secara berkelanjutan, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
serta memiliki nilai pasar yang luas. Implementasi pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui misi pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal serta misi mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunannya dengan merencanakan tahun 2010 yang bertema dan pasar kota kreatif berbasis budaya unggulan. Ekonomi kreatif berbasis warisan budaya dapat menjadi tulang punggung perekonomian kota dan pasar yang mampu memberi kontribusi besar pada kehidupan rakyat. Ekonomi kreatif menjadikan industri kreatif dan kota kreatif dengan beberapa pola pengembangan, yaitu ekonomi kreatif dengan memadukan ide, seni, dan teknologi. Keunggulan produk ekonomi yang berbasiskan seni budaya dan kerajinan. Ekonomi warisan dan ekonomi pariwisataan yang berbasis budaya dan keindahan alam tarian, alat musik, senjata tradisional, pengobatan tradisional, dan masih banyak lainnya. Jadi telah jelas bahwa realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Ironisnya, kadang kita bangsa Indonesia lupa dan tidak menyadari kebesaran warisan budayanya dan ikut tergerus arus tren yang diciptakan oleh dunia Barat melalui globalisasi. Akhirnya bangsa Indonesia terbuai oleh budaya konsumerisme Barat yang hanya melihat Indonesia sebagai segmen pasar besar, juga ila sana ila sini terjadi penyerobotan budaya Indonesia oleh negara tetangga. Dibutuhkan upaya yang sistematis dan terencana dalam menyikapi keunikan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Karena bila tidak terencana, upaya pengembangan warisan budaya Indonesia ini hanya akan menjadi nostalgia saja. Jadi, yang harus kita lakukan adalah mengenali apa yang kita miliki dan berpikir kreatif untuk pengembangannya dalam konteks masa depan. Sekian materi dari kami tentang menari dalam industri kreatif pada bab 5. Saya, Fadila Khalila Zahra, izin, kami mohon maaf.